Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Qiu Feng tercengang ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Sui. Dia tidak pernah mengharapkan cerita seperti itu di balik itu. Dia ingat bahwa wanita itu merasa seperti dia mencapai alam transenden di atas semua godaan fana. Saudaraku, aku tahu kamu adalah orang yang penuh gairah. Saya yakin Anda akan menemukan wanita itu ketika Anda mencapai 4 benua. Sementara itu, saya akan membantu Anda mendapatkan informasi tentang keberadaannya, ucap Qiu Feng setelah dia ragu-ragu beberapa saat. Kalau begitu, saya harus berterima kasih, Saudara Qiu, ucap King Sui sambil tersenyum. Untuk saat ini, saya tidak akan membicarakan masalah di 4 benua. Ketika Anda telah mencapai 4 benua, saya akan memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui. Untuk saat ini, saya tidak bisa memberitahu Anda apapun karena itu aturannya, ucap Qiu Feng meminta maaf. Saya mengerti. Jika tidak, kami tidak akan terlalu asing tentang masalah di 4 benua. Tidak apa-apa, bagaimanapun, kita akan segera menuju ke sana, jawab King Sui. Tepat sekali, suku darah binatang memiliki keberadaan yang kuat di 4 benua. Karena apa yang Anda lakukan hari ini, mereka mungkin memiliki permusuhan terhadap Anda. Harap berhati-hati, Qiu Feng menunjukkan seolah-olah dia tiba-tiba teringat apa yang ingin dia katakan. Oke, Saudara Qiu, kita akan berangkat besok. Kami akan menuju ke utara. Tapi begitu kita selesai dengan itu, aku akan datang dan mencarimu lagi, kata King Sui dengan ringan. Pergi. Meskipun saya tidak yakin apa yang Anda rencanakan, Anda harus berhati-hati jika Anda menuju utara. Padahal 5 benua terikat oleh hukum langit dan bumi. Tetapi ada beberapa ahli super di luar sana yang memiliki kemampuan untuk mengabaikan batasan tersebut, nasihat Qiu Feng. Terima kasih. King Sui serius ketika dia mengatakan ini. Nasihat Qiu Feng sangat berarti baginya karena kalimat itu mengungkapkan kepadanya bahwa ada orang lain di 5 benua yang juga bisa mengabaikan hukum langit dan bumi, dan bahkan mungkin orang-orang yang telah kembali dari 4 benua. Ada banyak klan dan sekte yang kuat dan berpengaruh di utara seperti suku darah binatang, punggung bukit singa, dan klan serta sekte lain yang menjaga arai transportasi. Disitulah ahli terkuat di 5 benua berkumpul. Kamu pada dasarnya melenyapkan seluruh suku darah binatang di kota Laut Utara. Karena orang-orang itu adalah anggota paling kuat dari suku darah binatang di sekitar area ini, anggota lain pasti akan segera tahu. Anda harus waspada. Mempertimbangkan kekuatanmu, kamu akan baik-baik saja selama kamu waspada, ucap Qiu Feng mengingatkan King Sui, berdiri ketika dia melihat bahwa King Sui akan pergi. King Sui mengucapkan selamat tinggal pada Qiu Feng dan berjalan menuju halaman rumahnya sendiri. Qiu Feng tidak mengundang King Sui untuk bergabung dengan Formation Immortal Sect. King Sui juga tidak mengungkitnya. Mereka saat ini berhubungan baik jadi tidak perlu membicarakannya karena itu akan membuat semua orang tidak bahagia. Lebih jauh lagi, paling-paling Qiu Feng hanya bisa mengundang King Sui untuk bergabung dengan sekte mereka tetapi tidak menekan dan memaksanya. Jika tidak, itu mungkin memiliki efek sebaliknya dan partai itu mungkin akan melanjutkan dan bergabung dengan sekte lain. Ketika dia kembali ke halaman rumahnya sendiri, hari sudah sore. Semua orang berkumpul dan mereka menyambut King Sui dengan gembira ketika mereka melihat bahwa dia telah kembali. Meskipun mereka hanya tinggal sehari, mereka sudah melihat laut dan kerinduan mereka sebelumnya sudah sangat berkurang. Kami akan pergi besok, King Sui mengumumkan secara langsung. Baik, tidak ada alasan bagi kami untuk tetap tinggal, jawab Luan Luan segera. King Sui menggosok hidungnya dan wanita lain tertawa. Ye Tian melihat bagaimana King Sui juga sangat tidak berdaya ketika berurusan dengan putrinya.
Tapi yang lebih dia perhatikan adalah kesukaan King Sui pada gadis itu. Dia merasa ingin tertawa juga, tetapi karena kebahagiaan muncul dari hatinya. Mereka pergi pada hari kedua. Laut Utara sangat besar, butuh satu efek langkah 9 benua untuk hampir tidak melintasi seluruh Laut Utara. Sementara itu, mereka mengamati lautan di bawah saat mereka berjalan di langit di atas Laut Utara. Setelah mereka menggunakan 4 efek 9 langkah benua berturut-turut, mereka mencapai daratan musim dingin yang tertutup salju. Di dunia 9 benua, ada banyak tempat yang biasanya tertutup salju. Namun, setidaknya ada 1 atau 2 bulan yang lebih hangat di mana suhu akan naik dan salju akan mencair. Setelah waktu yang singkat itu, salju akan turun lagi. Kali ini, King Sui mendarat di tempat yang suhunya sedikit lebih tinggi. Di mana-mana tertutup salju yang mencair, es menetes dan segalanya tampak di ambang musim semi. Tetesan dari es yang mencair berkumpul di kedua sisi jalan dan mengalir ke sungai kecil. Setelah itu, pertemuan mengalir ke tengah gunung dan bertemu lagi untuk membentuk air terjun besar yang menggantung di atas lembah. Kota-kota di wilayah ini semuanya terletak di dataran yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Mereka beristirahat semalam dan melanjutkan perjalanan ke utara. Setiap kali mereka berhenti di suatu tempat, King Sui akan mendapatkan beberapa informasi dari penginapan atau pemilik toko. Dimanapun itu, selama dia punya uang, dia masih bisa mendapatkan banyak barang yang dia inginkan. Semakin jauh ke utara mereka pergi, semakin dingin itu. Di benua utama, mereka mengenali tepi utara mereka sebagai tempat yang sangat dingin. Siapa yang akan tahu bahwa inilah yang benar-benar disebut titik terdingin? Dataran tinggi dingin tersebar di seluruh negeri dan semuanya membeku, termasuk pegunungan. Es itu bahkan tidak normal, itu adalah lapisan es yang telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Setelah 10 hari, mereka akhirnya mencapai wilayah utara. Kepingan salju menari-nari di langit sementara angin dingin menerpa mereka. Tidak heran jika orang-orang dari utara begitu kuat. Lingkungan membuat manusia. Setiap orang yang tumbuh di sini akan beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Bahkan jika mereka bukan kultivator, konstitusi tubuh mereka pasti akan lebih kuat dari pria pada umumnya. Bahkan seorang kultivator biasa mungkin tidak memiliki konstitusi seperti itu. Ini bisa dianggap sebagai keuntungan alami. Mereka tidak perlu menanyakan arah karena Ye Jianghe dan Lin Zanhan sama-sama mengenal tempat itu. Punggung Bukit Singa berada di wilayah Kaisar Es tertutup utara dan itu adalah tempat yang sangat tidak biasa. Wilayah Kaisar Es tertutup utara memiliki nama yang berbeda di masa lalu. Menurut legenda, pernah ada seorang Kaisar Es. Dia sangat kuat dan terampil dalam serangan berbasis es. Dia sangat kuat bahkan orang-orang dari 4 benua mengenalinya sebagai kehadiran yang menakutkan. Untuk memperingati dia, nama tempat ini yang merupakan wilayah utara tertutup diubah menjadi wilayah Kaisar Es tersegel utara. Aliran Qi spiritual di wilayah Kaisar Es tertutup utara adalah salah satu tempat teratas di 5 benua. Itu sebanding dengan yang ada di benua ilahi kemenangan timur, tetapi ada banyak orang yang tinggal di wilayah tersebut. Kekuasaan cukup terpusat di antara beberapa kelompok dan mereka menolak orang-orang dari daerah lain. Akibatnya, hanya orang-orang dengan kaliber tertentu yang bisa tinggal di wilayah Kaisar Es tersegel utara. Kakek Lin, pernahkah Anda mendengar sekte penjaga arai transportasi di wilayah Kaisar Es tersegel utara? Mereka berada di puncak gunung bersalju dan dikelilingi oleh pemandangan salju dan es yang tak ada habisnya. Itu indah tetapi orang normal akan merasa putus asa di sini karena banyak binatang iblis ganas yang berkeliaran di salju akan menjebak mereka di sana. Orang-orang itu sangat kuat sehingga kami tidak memiliki kontak dengan mereka. Kami bahkan tidak tahu banyak informasi tentang mereka. Kami bahkan tidak tahu banyak tentang Lion King's Reach. Jika bukan karena permusuhan antara klanku dan sekte itu, kami bahkan tidak akan berinteraksi dengan mereka. Heavenly Talisman klan Lin mungkin cukup berpengaruh tapi kita hanya pada level itu,
Kita mungkin pernah terkenal sekali tapi itu sudah menjadi masa lalu, ucap Lin Zanhan sambil menggelengkan kepalanya. Kakek Lin, kamu benar. Klan Yie hanya memiliki sedikit interaksi lagi dengan klan Beitang dari punggung Raja Singa karena yang terakhir ingin mendapatkan teknik kami tentang penjinakan binatang. Tapi tujuan utama mereka tetap Jianghe. Yie Tian mengerutkan kening karena marah saat dia membahas ini. Bagaimanapun, orang-orang itu hampir memusnahkan seluruh klan Yie. Siapapun akan marah dengan ini. King Sui dengan jelas mengerti bagaimana rasanya tidak dapat membalas dendam, menjadi tidak berdaya karena seseorang tidak lebih kuat dari musuh seseorang. Ini adalah cara yang sama Yan Clan memperlakukan King Clan di masa lalu. Ketika dia melihat ekspresi mereka, dia menghibur, kami pasti akan membuat Lion King's Ridge membayar semua yang mereka lakukan. Beitang Lai dan yang lainnya sudah berhutang besar pada kita yang harus dikembalikan oleh Lion King's Ridge. Petik 2. King Sui sekarang mengerti bahwa pada saat itu, klan Yie dan klan Lin pasti bukan apa-apa di mata orang-orang dari punggung Bukit Singa. Tapi mereka tidak akan pernah mengantisipasi bahwa malapetaka mereka akan dibawa oleh dua klan yang pernah mereka anggap tidak penting ini. Sekarang punggung Bukit Singa telah berkembang dalam hal pengaruh dan bisnis mereka, sebagian besar orang mungkin sudah melupakan klan Yie dan klan Lin. Beberapa orang yang bisa mengingat kejadian itu mungkin adalah pelaku dari klan Beitang. Tidak mengherankan jika Beitang Lai bisa mengenali Yie Jianghe begitu dia melihatnya. Yie Jianghe adalah orang yang mudah diingat siapapun. Selain itu, justru karena matanya tertuju padanya sehingga dia bisa melarikan diri, dia ingin dia dihidupkan kembali saat itu. Mereka membersihkan suatu area dan mendirikan tenda. Mereka memutuskan untuk berkemah di puncak ini untuk bermalam. Karena cuaca buruk tidak berarti apa-apa bagi mereka, mereka hanya memperlakukannya sebagai pemandangan. Baru-baru ini, King Sui menemukan bahwa tidak ada peningkatan dalam teknik penguatan kuno miliknya. Sebelumnya, dia tahu bahwa itu ada di puncak lapisan ketujuh, dia masih bisa merasakannya sedikit maju. Namun, selama beberapa hari terakhir, dia tidak bisa merasakan bahwa teknik penguatan purbakala sedang maju setelah dia mencapai tahap kesuksesan kecil dari tubuh emas 9 yang di dalam tendanya. Sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menerobos ke lapisan ketujuh, dia bahkan harus pergi ke benua ilahi kemenangan timur. Sekarang dia ingin mencapai lapisan ke-8, dia tahu bahwa itu hanya akan lebih sulit tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Dia pikir itu akan memakan waktu lama. Mungkin, dia akan menerobos ketika dia mencapai 4 benua atau mungkin, dia tidak akan pernah menerobos ke lapisan ke-8 dalam hidupnya. Di alam Valet Jade Immortal, pohon Bodhi tumbuh subur dan tumbuh 3 inci. Mempraktikkan energi spiritualnya selama periode waktu ini menjadi lebih menyenangkan dari sebelumnya. Bahkan burung api dan binatang petirnya akan beristirahat di dekat pohon Bodhi. Sudah ada buah misterius lainnya dan yang sebelumnya dia lihat akan segera matang. Tapi King Sui tidak memetiknya untuk dimakan. Dia juga telah mengumpulkan cukup banyak buah roh giok, anggur bunga plum, dan buah vermilion. Alam Valet Jade Immortalnya sekarang sangat besar. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak perlu khawatir benda-benda itu akan membusuk atau menurun. Lagi pula, butuh waktu lama untuk mengumpulkan barang-barang itu. Adapun ikan dan kura-kura di alamnya, dia akan memberi mereka makan kepada teman dan keluarganya selama itu akan membantu meningkatkan kekuatan mereka, meskipun itu sedikit. King Sui memutuskan untuk berlatih alkimia. Dia ingin mendapatkan resep alkimia drops spiritual kali ini. Dia tahu bahwa pengalamannya hampir cukup, dia merasa telah menunda ini untuk beberapa waktu. Banyaknya kejadian telah mengurangi waktu luangnya untuk berlatih alkimia, jika tidak, dia sudah berhasil memproduksinya sekarang. Setelah 40 hari di alam Valet Jade Immortal, suara yang jernih dan jernih memenuhi udara. King Sui dengan cepat mendapatkan resep alkimia setelah pengalamannya mencapai tingkat yang diperlukan. King Sui sangat senang. Dia memasuki lautan kesadarannya.
Tetesan spiritual, batu kapur spiritual 10.000 tahun, buah misterius, buah 5 elemen, rumput roh berbulu, kristal spiritual. Dia hanya membutuhkan 500.000 poin pengalaman untuk mendapatkan resep alkimia untuk Golden Fragrance Jade. King Sui tidak berharap resep selanjutnya adalah Golden Fragrance Jade. Dalam ingatannya, Golden Fragrance Jade bukanlah obat melainkan sejenis jade. Itu adalah batu giok yang indah yang memancarkan aroma yang memikat. Itu adalah jenis barang langka yang sudah lama dicoba dicari orang dan hanya tercatat dalam catatan sejarah. Itu tidak memiliki penampilan yang luar biasa, tetapi ada ungkapan seperti, Anda tidak akan tahu bahkan jika Anda melihat giok wewangian emas, atau Anda tidak akan dapat membeli giok wewangian emas bahkan jika Anda punya uang. Giok wewangian emas dengan resep alkimia pasti berarti itu sama langka dengan giok wewangian emas. Atau sebaliknya, bisa juga merujuk ke Golden Fragrance Jade yang merupakan makhluk abadi. Obat yang dia ciptakan sangat berharga. Maka, ada legenda bahwa Golden Fragrance Jade juga bisa menyembuhkan penyakit. 500.000 poin pengalaman tidak dianggap banyak, tetapi itu tidak berarti itu tidak berharga. Obat pil dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis umum, efek satu kali atau efek permanen. Resep alkimia untuk pil obat efek satu kali yang membutuhkan 500.000 poin pengalaman jelas tampak lebih langka daripada pil obat dengan efek permanen yang membutuhkan 1 juta poin pengalaman. Menggelengkan kepalanya, dia melihat-lihat bahan yang dibutuhkan untuk membuat tetesan spiritual. 10.000 batu kapur spiritual, buah misterius, buah 5 elemen, rumput semangat berbulu, dan kristal spiritual. Dia sudah memiliki 5 elemen buah dan buah misterius. Dia tahu bahwa rumput semangat berbulu adalah ramuan obat, tetapi dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. King Sui mendengar tentang batu kapur spiritual 10.000 tahun sebelumnya. Itu terbentuk dari tetesan batu di langit-langit di gua-gua tua tertentu di mana akumulasi energi spiritual tinggi. King Sui juga memiliki informasi tentang kristal spiritual. Kristal spiritual sangat langka. Mereka adalah sejenis kristal yang terbentuk di otak binatang roh ketika kekuatan mereka lebih tinggi dari 10.000 bintang. Tapi kemunculannya adalah karena keberuntungan, dan jika seseorang tidak beruntung, itu tidak akan muncul bahkan setelah membunuh lebih dari 10.000 binatang iblis. Tentu saja, ketika binatang iblis itu lebih kuat, kemungkinannya memiliki kristal spiritual juga meningkat. Karena tidak ada deskripsi tentang efek spiritual drops, King Sui merasa sedikit putus asa, tetapi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Dia akan tahu itu begitu dia membuatnya. Lebih penting lagi, semua bahan-bahannya sangat sulit didapat. Lagi pula, dengan buah misterius dan 5 elemen buah dalam daftar, dia sudah bisa mengetahui nilai obatnya. Setelah beberapa hari, King Sui dan kelompoknya akhirnya mencapai wilayah Kaisar Es Tertutup Utara. Begitu mereka memasuki wilayah tersebut, kesan pertama yang dimiliki King Sui adalah bahwa itu dingin tetapi memiliki semacam perasaan menyegarkan yang dipenuhi dengan energi. Udara dingin dipenuhi dengan ki spiritual, bahkan lebih padat daripada Dewa Kemenangan Timur. Ini juga alasan mengapa ada banyak pembudidaya ahli di sini. Namun, itu bukanlah alasan King Sui kagum pada tempat ini. Hal yang mengejutkannya adalah bahwa efek hukum langit dan bumi setidaknya 10% lebih lemah. Artinya, orang-orang di sini dapat melampaui batasan normal undang-undang ini hingga 10%. Mungkin itulah sebabnya tempat ini menarik para pembudidaya yang lebih kuat. King Sui mengingat peringatan Qiu Feng tentang pembudidaya lain yang dapat mengabaikan hukum langit dan bumi, tetapi dengan kemampuannya saat ini, dia tidak terlalu khawatir. Namun, selama hukum itu ada di sini, King Sui yakin dia bisa menghilangkan semua penghalang di hadapannya. Bahkan sekte besar seperti Lion King's Reach tidak ada artinya baginya. Dengan pikiran ini, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia melakukan ini semua untuk seorang wanita dan citra Ye Jiangim muncul di benaknya. Dia memiliki sepasang mata yang gemerlap yang bersinar seperti bulan yang bercahaya dan kecantikannya sangat memukau. Kemudian,
dia memiliki aura yang luar biasa, dengan rambutnya diikat menggunakan jepit rambut giok gadingnya. Tubuhnya yang seperti giok di bawah pakaian berbulu itu memiliki lekuk lembut yang paling sempurna. Proporsinya yang terpahat oleh dewa sangat tepat dan membuat wanita dengan dada dan bokong besar malu. Dia seperti makhluk abadi yang memancarkan kemurnian, seperti seseorang yang tidak ternoda oleh dunia sekuler, seseorang yang tinggal di sebuah lembah yang tersembunyi dari kehidupan umum yang vulgar. King Sui linglung saat dia duduk di atas gajah naga skala emasnya. Matanya beralih ke Ye Jiange yang ada di dekatnya. Dia tidak memandangnya dengan nafsu tetapi dengan semacam kegilaan dan sedikit sesuatu yang tak terlukiskan. Seseorang dapat merasakan seseorang menatap mereka dari belakang, terlebih lagi, King Sui menatapnya dari sisinya. Ye Jiange benar-benar memperhatikan King Sui menatapnya untuk beberapa waktu. Tetapi ketika dia berbalik untuk melihatnya sekilas, dia sedikit tertegun dan merasa sedikit gugup karena King Sui menatapnya dengan ekspresi kerinduan. Wanita lain juga dengan cepat memperhatikan ini tetapi King Sui menyadari ini ketika dia melihat reaksi Ye Jiange jadi dia menggelengkan dirinya dari linglung. Wajah King Sui sedikit merah saat dia tertawa dengan canggung. Ye Jiange juga tersipu, dia terlihat berbeda, dia tampak tersentuh olehnya dan ada rasa manis yang tak terlukiskan tentangnya. Sister Jiange, aku sangat cemburu. Orang itu tidak pernah melihatku seperti itu, ucap Di King setengah jujur, dia sedang duduk di depan Ye Jiange. Hai Dongqing dan Yu He bergabung, tertawa, melemparkan beberapa pandangan pahit palsu ke King Sui. Sebenarnya, Yu He mendukung mereka dan Di King suka menggoda King Sui tetapi jelas ada sedikit kecemburuan wanita dalam ekspresi mereka. Luan terkekeh gembira saat dia duduk di samping King Sui. Little Fatih, Lin Sanhan dan Ye Jiange sedang duduk di ekor gajah naga bersisik emas sehingga mereka berada sekitar 10 meter jauhnya sehingga mereka tidak dapat benar-benar mendengar percakapannya dengan Luan. Ayah, ucap Luan, gadis, apa yang ingin kamu katakan? King Sui bertanya pada putrinya yang sudah dewasa. Aku bertanya-tanya kapan kamu akan menikah dengan ibuku, Luan tertawa nakal. Anak-anak seharusnya tidak mencampuri urusan orang dewasa. Saya sudah mempersiapkan hadiah untuk pernikahan dengan ibumu Ye Jiange. King Sui menggosok kepala Luan. Ayah, saya sudah dewasa. Bisakah kamu tidak menggosok kepalaku seperti ini? Luan cemberut. Tidak, bahkan jika Anda sudah dewasa, Anda akan selalu menjadi putri saya. Aku akan lebih menggosok kepalamu. King Sui tertawa. Setelah mereka mencapai wilayah Kaisar Es tertutup utara, mereka maju ke depan dengan gajah naga skala emas King Sui sehingga mereka bisa lebih akrab dengan medan. Mereka melanjutkan ke utara dan melihat bahwa bangunan di wilayah ini semuanya sangat tinggi dan tampak megah. Orang-orang yang tinggal di sini juga memiliki aura yang liar dan kuat. Semuanya tampak tidak terpengaruh oleh iklim. Kakek Lin, ayo pergi ke kediaman Lin untuk melihat-lihat. Seharusnya tidak jauh, King Sui menyarankan kepada Lin Sanhan. Oke, meski aku tidak berharap. Saya satu-satunya yang tersisa di Lin Clan, Lin Sanhan mengeluh sambil menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika peristiwa itu terjadi lama sekali, itu tetap menyakitkan baginya. Kakek Lin, jangan terlalu sedih. Mungkin, orang-orang dari Lion King's Ridge tidak membunuh semua orang. Mungkin, masih ada yang selamat. King Sui menghibur dengan senyuman. Semoga, Lin Sanhan hanya bisa membalas senyum pahit. Kota Dongxiang. Nama tempat ini sudah berubah menjadi Kota Dongxiang. Lin Clan dulunya makmur sehingga tempat tinggal mereka terletak di wilayah Kaisar Es tertutup utara, meskipun itu di pinggiran. Mereka dengan cepat mencapai tempat di mana Lin Residence dulu. Ada rumah bangsawan lain di tempatnya. Itu agak besar dan tampaknya telah dibangun dalam beberapa dekade terakhir. Karena sebagian besar bangunan di sini berusia lebih dari beberapa abad dan bahkan beberapa di antaranya berusia lebih dari beberapa milenium, bangunan itu relatif baru.
Itu terlihat sangat normal dan kokoh dan interiornya tampak didekorasi berdasarkan preferensi pemiliknya sendiri. King Sui dan teman-temannya turun dari gajah naga skala emas. Mereka berdiri di depan manor. Tanah itu dulu milik klan Lin, tapi sekarang kediaman Huo diukir di luar. King Sui dengan cepat memperhatikan wajah marah Lin Zanhan. Lin Zanhan memelototi dua kata itu dengan matanya yang memerah, sedikit gemetar karena marah. Kakek Lin, siapa orang-orang ini? Siapa lagi yang bisa membuat Lin Zanhan begitu marah? King Sui sudah tahu jawabannya tetapi dia masih menanyakan pertanyaan itu. Orang-orang dari klan Huo adalah sesepuh di Lion King's Ridge. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan nama punggung Bukit Singa untuk mendorong klan Linku ke keadaan seperti itu. Mereka ingin mendapatkan teknik Heavenly Talisman dari Lin klan kami. Mereka tahu bahwa itu adalah kebanggaan kami. Lin Zanhan terus gemetar karena marah saat dia menatap papan itu dengan dua kata itu. King Sui mengangkat tangannya. Duar. Papan besar bertuliskan, Huo Residence, jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Itu terbelah menjadi beberapa bagian saat menghantam lantai. Kakek Lin, kamu bisa melampiaskan amarahmu hari ini. Kita akan mulai dengan kediaman Huo. King Sui berseru tak lama setelah papan nama itu jatuh. Bajingan, Anda tidak tahu dengan siapa Anda berurusan. Beraninya Anda membuat masalah di Huo Residence kami. Aku akan membuat saudara-saudaraku menangkapmu. Pemimpin penjaga di gerbang berteriak ketika dia melihat papan nama di tanah tapi dia tidak terburu-buru ke depan. Sebaliknya, dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. King Sui dan teman-temannya tidak bergerak. Lin Zanhan merilis Shadow Demonic Panther miliknya. Shadow Demonic Panther yang besar itu seperti iblis. Tubuhnya yang besar bergerak diam-diam seperti bayangan sekilas, dan menghapus orang-orang itu dari keberadaan. Ini semua adalah bagian dari rencana King Sui. Membawa dendam ini begitu lama, dia tahu bahwa yang terbaik bagi Lin Zanhan adalah melakukan ini dengan tangannya sendiri. Lin Zanhan menggunakan binatang iblisnya membunuh musuh-musuhnya dan melampiaskan frustasinya yang terpendam. Dalam hitungan detik, semua pria tewas. Untuk saat ini, pria yang berteriak sebelumnya masih hidup. Pria itu berlari menuju gedung utama sambil berteriak putus asa. Tiba-tiba, mereka mendengar beberapa langkah kaki menuju ke arah mereka dan beberapa orang terbang turun dari udara. Ada pria tua dan muda, ada penjaga yang mengenakan baju besi dan juga sesepuh dari klan Huo yang mengenakan pakaian mewah dengan lambang singa. Mereka dari punggung Bukit Singa. Huo Sansing, apakah kamu masih mengingatku, Lin Zanhan? Lin Zanhan berteriak, amarah dalam suaranya hampir gila. Matanya bersinar dengan marah saat dia menatap seorang lelaki tua dengan pakaian bersulam, yang melayang di udara. Orang tua itu memiliki lambang singa dari punggung Bukit Singa yang dijahit di bajunya. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat Lin Zanhan tetapi begitu dia mendengar nama itu, dia mengendurkan alisnya. Meskipun Shadow Demonic Panther kuat dan tidak kesulitan membunuh beberapa orang normal, dan pembudidaya yang kekuatannya di bawah batasan hukum langit dan bumi, itu bukan ancaman bagi Huo Sansing. Lin Zanhan, setelah bertahun-tahun, mengapa kamu tidak bersembunyi dan menjalani hari-hari sisa hidupmu dengan tenang? Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Huo Sansing menjawab dengan nada menghina dengan suara kasar yang mengancam. Jika saya mengatakan bahwa saya di sini untuk menagih hutang Anda, saya ingin tahu apakah Anda masih bisa tertawa keras. Terlepas dari pembantaian dan ledakan sebelumnya, Lin Zanhan berhasil menenangkan dirinya sehingga dia tidak gelisah seperti sebelumnya. Hahaha, tentu saja saya bisa. Apakah Anda tahu bahwa Anda hanyalah seekor semut di mata saya? Kamu bahkan tidak pantas untuk tertawa. Huo Sansing tertawa terbahak-bahak. Kakek Lin, mari kita tahan dan siksa orang-orang ini di sini. King Sui membungkuk dan berkata kepada Lin Zanhan. Lin Zanhan mengangguk sambil menghela nafas. Apakah ada orang dari klan Lin yang selamat? King Sui bertanya sambil menatap Huo Sansing. Kau siapa? Mengapa aku harus memberitahumu?
Huo Sansing menjawab sambil memandang King Sui dengan jijik. Kau sangat sombong. Seberapa kuat kau bocah? Karena banyak anggota Lion King's League benar-benar terlibat dalam banyak kejahatan, apakah itu berarti kalian akan memusnahkan seluruh sekte? Lelucon apa yang kau buat? Ucap orang tua itu. King Sui tercengang. Bagaimana orang tua itu bisa mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu? Melihat ekspresi menghina lelaki tua itu dan mendengar nadanya yang kurang ajar, King Sui menampar mulut Huo Sansing melintasi jarak di antara mereka dalam sekejap. Siu, pa! Suara tajam terdengar di udara saat Huo Sansing meludahkan darah dan beberapa gigi patah. King Sui tidak bergerak secepat itu. Banyak orang bahkan melihat sekilas telapak tangan King Sui, tetapi tidak ada yang bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang, sampai-sampai beberapa dari mereka bahkan lupa bernapas. Huo Sansing adalah pilar klan Huo dan salah satu sesepuh di punggung Bukit Raja Singa. Dia memiliki status bergengsi dan sangat dihormati, namun mereka baru saja menyaksikan dia ditampar. Bagaimana kau bisa berbicara begitu kasar pada usiamu? Aku tidak mengerti bagaimana orang sepertimu bisa bertahan sampai hari ini. Saya akan menanyakan pertanyaan yang sama. Jika Anda tidak menjawab saya dengan benar, saya akan memotong salah satu lengan Anda. Setelah saya memotong kedua lengan, saya akan memotong kaki Anda. Setelah itu akan menjadi kepalamu. Apakah ada orang dari Lin Clan yang selamat? King Sui tidak menggunakan nada bertanya, dia hanya menyatakan kata-katanya. Bunuh dia. Huo Sansing menjadi lengah saat merasakan tamparan itu. Dia mendidih karena marah ketika dia akhirnya bereaksi terhadap situasi itu, benar-benar mengabaikan peringatan King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangan kirinya. Jejak Lion King, kepala singa raksasa yang ganas menerjang Huo Sansing. King Sui bertekad untuk menggunakan teknik Lion King's Reach sendiri untuk membunuh orang-orang ini. Muawom, auman Raja Singa. King Sui mengungkapkan aura aslinya sebelum dia menggunakan jejak Lion King. Kemudian, auman Raja Singa yang sangat keras memenuhi udara, menyerang setiap lubang seperti banjir yang tak henti-hentinya, memaksa setidaknya setengah orang untuk berlutut sambil memegangi kepala mereka. Sayangnya, menutupi telinga mereka tidak membantu karena suaranya seperti menembus langsung ke otak mereka. Jejak Raja Singa, duar. Serangan itu meledak saat kontak dan lengan kiri Huo Sansing menghilang seketika. Ini diikuti oleh tangisan dan ekspresi kagetnya. Kamu siapa? Mengapa Anda tahu jejak Lion King? Mengapa Anda menyerang anggota dari Lion King's Reach? Huo Sansing bingung. Bagaimana pemuda ini bisa menggunakan jejak Lion King dengan ketepatan yang begitu sempurna, menampilkan teknik sedemikian rupa bahkan melebihi kemampuannya sendiri. Bagaimana pemuda itu bisa memiliki energi roh yang begitu gila, cukup untuk membatasi gerakannya. Saya akan mengulanginya sendiri. Apakah ada orang dari Lin Clan yang selamat? King Sui mempertahankan nadanya yang tenang, tetapi kali ini suaranya terdengar lebih mengerikan daripada badai yang pernah ditantang orang-orang itu. Ya, karena Huo Sansing tidak tahu latar belakang atau tujuan King Sui, dia hanya menguatkan dirinya saat menjawab. Bawa mereka ke sini segera. Ucap King Sui memerintahkan dengan tegas, tidak ada ruang untuk negosiasi dalam nadanya. Kami tidak tahu di mana mereka. King Sui mengangkat alisnya dan melambaikan tangannya lagi. Dum, seekor ular api muncul, mencambuk ke arah Huo Sansing. Siuh, duar. Dengan itu, lengan Huo Sansing yang tersisa juga diamputasi. Jejak Raja Singa telah meledakkan salah satu lengan Huo Sansing hingga berkeping-keping dan sekarang lengan lainnya jatuh ke tanah di depan semua orang, terputus dengan rapi dari bahunya. Pemandangan ini bersama dengan teriakan Huo Sansing membuat semua pria lain gemetar ketakutan saat mereka menundukkan kepala. Saya akan mengulanginya lagi. Aku akan mengampuni orang yang bisa memberitahuku keberadaan anggota Lin Clan yang masih hidup. Jika tidak, semua orang di sini akan mati.
Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan selain diri Anda sendiri atas banyak perbuatan jahat yang telah Anda lakukan dan mengikuti pemimpin yang salah. Ular api primordial di tangan King Sui terus-menerus menyemburkan api. Aku tahu, seorang lelaki tua berdiri setelah diam cukup lama. Anda yakin, jika saya menemukan bahwa Anda berbohong kepada saya pasti akan membiarkan Anda mati dengan cara yang lebih menyakitkan, ancam King Sui. Saya tidak berbohong. Saat itu, saya merasa kedua anak itu masih terlalu kecil sehingga saya menyuruh mereka pergi secara diam-diam. Mereka masih tinggal di sekitar sini. Mereka sendiri sudah memiliki keluarga besar, lelaki tua itu mendesah dan menjelaskan tanpa ragu-ragu. Lin Zanhan gemetar karena emosi. Dia sangat senang karena dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Itu pasti cucu dan cucunya. Sekarang, mereka bahkan punya keluarga sendiri. Bawalah kami untuk menemui mereka. Baik, kalian semua bisa duluan. Saya akan segera menyusul, ucap King Sui kepada Lin Zanhan dan para wanita. Setelah beberapa menit, kediaman Huo dibakar menjadi abu bersama seluruh propertinya. Ketika dia berjalan keluar dari kediaman, lelaki tua itu berbalik untuk melihat kediaman yang hancur. Dia mendengar beberapa tangisan pendek dan kemudian diam. Pemuda itu kembali dengan sangat cepat. 100 li bukanlah jarak yang jauh bagi mereka, tetapi mereka masih menunggangi kereta binatang karena itu sedikit lebih cepat. Kalau tidak, mereka harus terbang ke sana. Tuan tua, siapa namamu? King Sui bertanya di gerbong. Saya Cheng En. Bagaimana kabar mereka sekarang? King Sui bertanya sambil tersenyum. Saat itu, mereka masih sangat kecil sehingga hanya memiliki ingatan yang sangat samar tentang apa yang terjadi. Selain itu, mereka hanyalah orang biasa. Secara alami, mereka secara bertahap melupakan masalah di dunia persilatan. Seorang pria, dengan nama keluarga Yu, membawa keduanya, ucap Chen En sambil menghela nafas. Dia tidak tahu apakah kebaikannya yang dia tunjukkan pada titik penting di masa lalu yang menyelamatkan hidupnya. Setelah 15 menit, kereta binatang itu berhenti di tempat yang jauh. Transportasi tidak nyaman, dan bahkan terasa seperti sebuah desa. King Sui cukup terkejut bahwa masih ada orang miskin dan daerah tertinggal di tempat yang begitu makmur seperti wilayah Kaisar Es tertutup utara. Bangunan di sini besar. Mereka memiliki 2 lantai dan bahkan sebuah halaman yang berarti bahwa mereka memiliki penggunaan tanah yang tidak dibatasi. Ini mungkin karena tempat ini berada di tepi wilayah Kaisar Es tertutup utara sehingga yang kuat dan berpengaruh tidak suka tinggal di sini. Rumah itu seluas 1/4 hektar dan memiliki desain yang sama. Itu memiliki pintu merah dan dinding yang mengelilingi properti itu sekitar 3 meter. Rumah itu sendiri memiliki 2 lantai. Itu kokoh, besar dan terlihat cocok untuk keluarga besar. Cheng En membawa Lin Zanhan, King Sui dan yang lainnya ke halaman. Mereka melihat belasan anak bermain, ada anak perempuan dan laki-laki dengan pakaian tebal. Beberapa orang tua sedang minum teh dan bermain catur. Mereka juga mengenakan pakaian musim dingin yang tebal karena cuaca yang dingin tetapi terlihat tegap. Bahkan anak laki-laki sekuat kerbau, sedangkan anak perempuan sekuat macan tutul. Yurong, ada seseorang di sini untuk menemuimu, ucap Cheng En ketika dia memasuki halaman. Paman Cheng, Anda di sini. Salah satu pria yang bermain catur berdiri dan segera bereaksi. Selama bertahun-tahun, Cheng En telah memberinya banyak bantuan. Lalu, dia melihat ke arah sekelompok orang yang baru saja masuk. Dia kaget saat melihat Lin Zanhan karena penampilan pria itu masih sama. Meski tak begitu jelas mengingat peristiwa yang terjadi sebelumnya, ia masih bisa mengingat dan mengenali wajah kakeknya. Bao Hong, Lin Zanhan memanggilnya secara emosional, menggunakan nama ini. Kakek, kau adalah kakekku. Dia selalu ingat bahwa nama aslinya adalah Bao Hong, hanya saja namanya diganti menjadi Yurong. Bao Hong tampak hampir setua Lin Zanhan. Karena dia bukan seorang kultivator, dia menua dengan kecepatan normal jadi bukan hal yang aneh. Lebih jauh,
justru karena dia tidak berlatih seni bela diri apapun sehingga tidak ada yang meragukan identitas mereka. Bao Hong, di mana Bao Lan? Lin Zanhan bertanya dengan riang. Aku akan memanggilnya. Bao Hong tertawa dengan mata memerah. Anda tidak perlu terlalu cemas. Apakah ini cucu dan cucu Anda? Bisakah kamu memperkenalkan mereka padaku? Lin Zanhan berteriak kegirangan saat air matanya mengalir di pipinya. Yaoer, kemarilah. Ini adalah kakek buyutmu. Bao Hong akhirnya datang. Dia sudah menjadi nenek tua tetapi ketika dia melihat Lin Zanhan dia tidak bisa menahan tangis. Dia juga memiliki banyak anak dan cucu tetapi kedua keluarga itu sangat dekat sehingga mereka seperti satu keluarga besar. Mengetahui bagaimana mereka menjalani hidup, Lin Zanhan menjadi sangat bahagia. Bahkan jika mereka adalah orang normal, selama Lin Clan memiliki keturunan dan mereka bahagia, dia sudah puas. Tapi untuk klan Linnya yang hanya memiliki 2 orang yang selamat ini, Lin Zanhan tidak lagi berharap mereka menjadi pembudidaya yang kuat. Ia tidak ingin mengganggu kehidupan damai mereka karena mereka sudah merasa nyaman dengan gaya hidup mereka saat ini. Kakek Lin, ayo kita bawa mereka saat kita pergi. Mereka bisa hidup bersama King Clan. King Sui menyarankan setelah mempertimbangkan untuk beberapa waktu. Lin Zanhan menggelengkan kepalanya, mereka sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Mereka sudah terbiasa dengan tempat ini. Jika ada dari mereka yang ingin menjadi lebih kuat dan telah bekerja untuk itu, kita dapat membawa mereka kembali ke kediaman King untuk pelatihan. Kalau tidak, kita harus membiarkan mereka terus tinggal di sini. Setelah semuanya, Lin Zanhan sudah melepaskan banyak keyakinannya. Dia bahkan berhenti mengenang kejayaan masa lalu Lin Clan. Baginya, dia sudah menyadari bahwa akan selalu ada orang yang lebih kuat. Orang normal mungkin menjalani kehidupan yang paling aman, selama mereka menjalani kehidupan yang layak, mereka dapat melanjutkan garis keturunan mereka, dari generasi ke generasi. Seperti kata pepatah, keberuntungan tidak bertahan selama 3 generasi terakhir. Jika mereka melanjutkan sebagai keluarga pembudidaya, ada risiko mereka akan terluka. Sudah terlalu banyak sekte dan klan yang telah terhapus dari keberadaan dan Lin Clan sudah memiliki pengalaman yang tak terlupakan. Lin Zanhan telah berpisah terlalu lama dari mereka sehingga dia tidak ingin mempengaruhi keputusan mereka. Bagaimanapun, mereka sudah menjadi orang normal yang menjalani kehidupan normal. King Sui sedikit tercengang dengan keputusan Lin Zanhan tetapi dia dengan cepat menanggapi dengan senyuman. Dia merasa bahwa keputusan Lin Zanhan adalah hasil terbaik. Bagi King Sui, cara terbaik untuk menangani berbagai hal adalah dengan menyesuaikan diri dengan aliran alami berbagai hal, dan mengarahkannya sesuai daripada menggunakan kekerasan untuk mengendalikan semua situasi. Kediaman Huo sudah rata dengan tanah. Itu tampak seperti prestasi yang sederhana tetapi itu telah menjadi sesuatu yang mustahil bagi Lin Zanhan untuk waktu yang lama. Penghancuran kediaman Huo sangat penting bagi Lin Zanhan dan menemukan bahwa Lin Clan masih memiliki keturunan juga telah memenuhi beberapa keinginan lamanya. Dengan itu, dia menemukan sedikit kelegaan dari amarah dan keluhan yang dia bawa bersamanya selama ini. Merasa bahwa beban besar telah diangkat, Lin Zanhan tidak dapat menahan perasaan bahwa cuacanya bagus meskipun hampir tidak ada sinar matahari. Dia mengenakan senyum paling bahagia di wajahnya. Beberapa orang mengatakan bahwa kehidupan seseorang ditentukan oleh jumlah emosi mereka, jadi orang harus menjalani hidup sepenuhnya dan tidak membiarkan siapapun meremehkannya. Jika seseorang sangat tertekan setiap hari, hidup mereka juga akan menjadi sangat pahit dan sulit. Dalam skenario kasus terburuk, itu akan lebih buruk daripada kematian dan mereka hanya akan hancur. King Sui tahu betapa sulitnya bagi Lin Zanhan dan Ye Jiange, jadi dia tidak pernah berhenti bekerja untuk menyelesaikan masalah yang menghantui mereka begitu lama. Ini karena dia sudah memperlakukan beban mereka sebagai miliknya. Tidak ada orang yang tinggal di sebuah pulau. Dia merasa terlalu egois untuk hidup untuk dirinya sendiri, dan dia tidak akan senang jika dia memilih untuk hidup seperti itu. Baginya, kebahagiaan bisa sangat sederhana.
Melihat wajah bahagia keluarganya, kekasih dan teman-temannya sudah membuatnya sangat bahagia. Orang-orang dari Huo Clan adalah anggota dari Lion King's Ridge, jadi membunuh mereka hari ini berarti King Sui dan kelompoknya secara resmi menantang Lion King's Ridge. Selain itu, mereka berada di wilayah Kaisar Es tertutup utara di mana punggung Bukit Singa memiliki pengaruh kolosal sehingga tindakan mereka merupakan provokasi yang jelas. Bagi sekte seperti itu, ini adalah penghinaan yang tidak bisa mereka abaikan. Jika salah satu anak buah mereka terbunuh, mereka akan membunuh seluruh keluarga si pembunuh hanya untuk menunjukkan status dan kekuasaan mereka dan untuk memperingatkan orang lain bahwa mereka tidak boleh tersinggung. Namun, King Sui sangat sulit dilacak karena dia menggunakan efek 9 langkah benua untuk berkeliling. Bahkan jika orang-orang dari Lion King's Ridge mengikutinya dari dekat, mereka membutuhkan waktu untuk mengejarnya. Dengan demikian, mereka masih tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencarinya selama beberapa waktu. King Sui dan kelompoknya tinggal di rumah cucu Lin Zanhan selama sehari. King Sui sebenarnya ingin Lin Zanhan tinggal di sini sampai mereka siap menjemputnya, tetapi dia bersikeras untuk pergi bersama mereka karena dia berpendapat bahwa dia tinggal di sana akan menarik perhatian orang lain. King Sui tidak yakin apa yang dikatakan Lin Zanhan kepada Bao Hong dan Bao Lan, dia hanya bisa menebak bahwa itu adalah masalah keluarga mereka. Ketika mereka pergi, mereka tidak meninggalkan hadiah apapun. King Sui hanya menyuruh Cheng En untuk mengurus keluarga itu. Jika mereka tidak ingin mengganggu kehidupan damai mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat meninggalkan hadiah untuk mereka atau memberi mereka ide lain. Saat mereka datang dengan peringatan, mereka pergi dengan tenang tanpa keributan. King Sui, kakek Lin perlu berterima kasih. Lin Zanhan berkata dengan gembira dengan nada yang sungguh-sungguh saat mereka menunggangi gajah naga skala emas. Kakek Lin, kita adalah keluarga, kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Aku akan merasa canggung, ucap King Sui tersenyum. Lin Zanhan menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa lagi. King Sui berbalik dan tersenyum pada Ye Jiange. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk berterima kasih pada King Sui kadang-kadang, tetapi King Sui selalu memanfaatkan itu. Ketika King Sui memperhatikan keraguan Ye Jiange dan sedikit niatnya untuk menghindarinya, dia tertawa dan diam-diam membelai punggungnya. Ye Jiange membuat suara mengejek dan memalingkan muka. Interaksi semacam itu memberi King Sui suasana hati yang sangat baik, dia menikmatinya dan itu mengangkat semangatnya. Dia sangat senang melihat Ye Jiange tersipu dan akan terus menggoda jika tidak ada orang lain di sekitar mereka. Setelah mereka terbang selama beberapa waktu, King Sui mulai memikirkan tempat di pegunungan Pengmeng. Dia memutuskan bahwa dia akan pergi ke sana setelah dia menyelesaikan masalah dengan Lion King's Ridge dan sebelum pergi ke 4 benua. Dia ingin menguji peruntungannya untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa di sana. Punggung Bukit Singa terletak di dalam lembah buatan di pegunungan yang luas, dan diduga membutuhkan banyak pekerja untuk mengembangkan daerah tersebut. Sekte ini memiliki banyak murid kaliber elit dan mereka tersebar di setiap kota di utara Laut Utara dan mereka biasanya adalah pemimpin kota. Pasti ada kelompok lain yang memiliki kemampuan untuk menantang pengaruh dan kekuatan Lion King's Ridge dan mungkin lebih dari yang diharapkan, tetapi kebanyakan dari mereka lebih lemah dari yang terakhir. Namun, Lion King's Ridge harus mengambil risiko terlalu banyak untuk mengambil alih kelompok-kelompok ini. Untuk menghindari kerugian dari kedua belah pihak, biasanya kelompok lain ini menghindari konfrontasi dengan Lion King's Ridge dan sebaliknya. Sebaliknya, King Sui telah mencari anggota Lion King's Ridge di setiap kota sepanjang perjalanan mereka, membunuh semua anggota yang kuat. Dalam 10 hari, King Sui telah membunuh lebih dari 1000 anggota Lion King's Ridge dan masing-masing dari mereka memiliki standar tertentu. Sekitar 100 dari mereka bahkan Martial Emperor ke atas. Dia merasa bahwa dia belum mencapai alam yang tidak dapat dibayangkan dalam hal pembantaian seperti itu, tetapi dia merasa bahwa dia bisa di masa depan. Seseorang harus membunuh tanpa ampun, membunuh adalah penyebab yang tidak pernah berakhir. Di masa lalu,
orang berbicara tentang janji dan persaudaraan. Ada penjahat yang membunuh tanpa pandang bulu karena pelanggaran belaka dengan mengabaikan nilai kehidupan. Lalu, ada juga pahlawan dan panglima perang yang membunuh banyak orang. Membunuh seseorang setiap 3 langkah. Membunuh bahkan jika jantungnya berhenti. Darah mengalir seperti sungai. Mayat menumpuk seperti gunung. Yang kuat akan memangsa yang lemah. Inilah hukum alam. Ini tidak akan berubah bahkan jika seseorang memiliki prinsip. Jangan tanya lagi, karena pria punya caranya sendiri. Seorang pria harus kejam dan ganas. Abaikan moralitas dan kebajikan. Seorang pria harus menunjukkan nilainya di medan perang. Dengan keberanian seekor beruang dan kebiadaban serigala. Sebagai seorang pria, seseorang harus membunuh. Seorang pria tahu bagaimana melindungi orang yang dicintainya tanpa pernah diajari. Bunuh 1 orang dan Anda adalah seorang pembunuh. Bunuh jutaan pria dan Anda adalah pahlawan. Bunuh mereka semua dan Anda adalah pahlawan di antara para pahlawan. Namun semua pahlawan memiliki tujuan yang berbeda. Kecewa dengan topeng moralitas. Mencari hanya untuk diketahui. Lebih memilih penghujatan untuk reputasi yang baik, tidak. Merasa bersalah bahkan setelah membunuh jutaan. King Sui tidak ingin menjadi pahlawan, apalagi pahlawan di antara para pahlawan. Dia ingin hidup untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang dia sayangi. Dia tidak ingin membunuh bahkan 1 orang yang tidak bersalah. Dia percaya bahwa orang yang membunuh tanpa pandang bulu memiliki alasannya sendiri. Jadi kata-kata itu hanyalah cita-cita. King Sui merasa berat hati ketika memikirkan lagu pembantaian ini. Jumlah orang yang dia bunuh masih jauh dari yang dijelaskan dalam lirik, tetapi dia masih memiliki banyak tahun di depannya. Sebenarnya, rangkaian peristiwa ini telah membuatnya tidak nyaman. Dia takut dia akan secara tidak sengaja mengambil jalan haus darah. King Sui tidak tahu mengapa Lion King Street tidak mengambil tindakan apapun. Apakah karena mereka terlalu besar untuk peduli tentang ini karena itu terlalu umum? Atau apakah mereka menunggunya lalai sehingga mereka bisa diam-diam melancarkan serangan mematikan? Kota Panci Tembaga. Kota Pot Tembaga tidak jauh dari Gunung Raja Singa. Itu sudah dianggap sebagai zona tengah wilayah Kaisar Es Tertutup Utara. Gunung Raja Singa berada di utara wilayah Kaisar Es Tertutup Utara dan ada banyak kelompok kuat di dekatnya. Kota Pot Tembaga mendapatkan namanya karena terlihat seperti pot tembaga besar dari langit. Ada mata air tembaga di kota. Banyak pembudidaya berharap untuk mandi di pemandian air panas Pot Tembaga yang sangat terkenal di sini karena dapat menghilangkan rasa lelah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu orang mencapai terobosan. Setidaknya, dikabarkan memiliki manfaat seperti itu. Klaim tentang terobosan itu dipertanyakan. Mungkin, ada kejadian seperti itu yang kemudian menambah sifat misterius pemandian air panas ini, tetapi memang bisa menghilangkan rasa lelah, meningkatkan kekebalan dan sedikit meningkatkan kultivasi seseorang. Selain itu, karena posisinya yang sentral, berbagai grup memiliki cabang di kota ini termasuk Lion King's Ridge. Dari semua kelompok ini, cabang punggung Bukit Singa adalah yang terkuat, setidaknya dalam nama. Ini adalah cabang penting yang diatur oleh 2 sesepuh tertinggi dan 1 penatua. Ada juga cukup banyak anggota normal. Sebenarnya, tidak banyak anggota yang benar-benar tinggal di Gunung Lion King. Faktanya, yang ada di sana semuanya adalah fosil hidup. Mereka adalah dasar dari Lion King's Ridge dan kartu truf sekte tersebut. Mereka begitu kuat sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari 4 benua. King Sui mendengar tentang mereka sepanjang perjalanan mereka. Informasi ini bukan rahasia, jadi dia mendapatkannya dengan mudah. Cabang punggung Raja Singa di sebelah barat kota Pot Tembaga. Orang-orang dari kelompok-kelompok di kota bukan hanya petani, keluarga dan murid mereka semua menjalankan bisnis seperti toko kain, rumah lelang, del untuk mengumpulkan kekayaan atau jamu. Semakin besar sekte atau klan aristokrat,
Semakin penting kekayaan bagi mereka sehingga sudah biasa bagi mereka untuk mendapatkan harta langka dengan menggunakan skema licik tertentu atau petualang dalam kelompok mereka akan mengatur perburuan harta karun. Tidak lama setelah kelompok King Sui tiba di kota Pot Tembaga, lebih dari 10 binatang iblis raksasa terbang ke arah mereka. Punggung Bukit Singa. Begitu dia melihat pakaian para penunggangnya, dia tahu itu dari Lion King's Reach. King Sui tersenyum karena ini adalah pertama kalinya Lion King's Reach mengambil pendekatan proaktif. Tidak terlalu mengejutkan bagi King Sui bahwa mereka dapat menemukannya karena kelompoknya telah membunuh anggota mereka sepanjang perjalanan mereka dan dia tidak berusaha menyembunyikan keberadaan mereka. Dua lelaki tua memimpin kelompok punggung Raja Singa. Mereka melayang di udara tanpa binatang iblis saat rambut putih panjang mereka mengalir ke pergelangan kaki mereka. Wajah mereka dipenuhi kerutan dalam, seperti kulit pohon kering. Pada saat itu, mereka menatap kelompok King Sui dengan tenang. Pria termuda di antara mereka juga sudah melewati usia paruh baya. Mereka terlihat lebih dari 50 tetapi mungkin lebih tua dan mereka juga mengamati King Sui dan teman-temannya. Ye Jiange, Ye Tian dan Luan Luan berada di sisi kiri King Sui sementara Lin Zanhan dan si kecil Fatih berada di sisi kanannya. Wanita lain ada di belakang. Jadi kaulah yang ingin membalas dendam untuk klan Ye. Orang tua itu berkata kepada King Sui, tanpa kegembiraan atau kemarahan. Dia terdengar seperti pohon berumur 1000 tahun. Selama ini, King Sui telah secara terbuka mengumumkan niatnya untuk membalas dendam untuk klan Ye, atas nama Ye Tian dan Ye Jiange. Jadi, Anda ingin mencari keadilan untuk klan Ye atas insiden saat itu. King Sui menatap pria tua yang menanyainya. Dia tampak sombong karena posisinya tetapi kebanyakan mencoba untuk mendapatkan konfirmasi. King Sui melihat bahwa kedua pria tua itu juga diam-diam terkejut. 10.000 bintang kekuatan, atau lebih tepatnya, hampir 10.000 bintang kekuatan. Dia tampaknya sedikit lebih baik dari Qiu Feng. Namun, dia merasa bahwa dia memiliki barang yang dapat mengabaikan hukum langit dan bumi padanya. Selain itu, 10% hukum langit dan bumi bisa diabaikan di sini. Dengan ini, kekuatan lelaki tua itu tidak jauh lebih tinggi dari Qiu Feng. Aku hanya ingin tahu apakah kalian semua terlibat dalam insiden dengan klan Ye saat itu. King Sui tidak menjawab pertanyaan lelaki tua itu melainkan pertanyaannya sendiri dengan nada tenang, yang terdengar lebih seperti pernyataan. Sikapnya menyebabkan lelaki tua itu sedikit mengernyit. Apa hubungannya terlibat atau tidak terlibat dalam insiden dengan klan Ye dengan sesuatu? Bagi mereka yang terlibat, tentu saja mereka harus membayar hutang darah mereka dengan darah mereka sendiri. Bagi mereka yang tidak terlibat, masih belum terlambat untuk mundur sekarang. Saya tidak lagi ingin membunuh lebih banyak orang, King Sui memberitahu lelaki tua itu dengan tenang. Orang tua itu sebenarnya sangat terkejut sekarang. Bagi seorang pria muda untuk dapat berbicara dengan begitu santai di depannya dan dapat mengucapkan kata-kata seperti itu, dia pasti memiliki keberanian yang cukup besar. Selain itu, dia juga bertanya-tanya apakah pemuda ini benar-benar menyembunyikan kartu truf di lengan bajunya. Tetapi ketika dia memikirkan tentang usia King Sui dan fakta bahwa mereka berada di 5 benua, lelaki tua itu tertawa begitu dia mendengar kata-kata King Sui sambil menggelengkan kepalanya. Pemuda, terlepas dari apakah saya berpartisipasi atau tidak, menurut Anda tempat seperti apa Lion King's Reach itu? Anda pikir itu adalah sesuatu yang hanya bisa digulingkan oleh satu orang? Jika itu masalahnya, maka Bukit Raja Singa pasti sudah lama hilang. Anda tidak akan pernah bisa memahami betapa kuatnya Lion King's Reach. Saya telah memberi Anda semua kesempatan. Sayangnya, Anda adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana menghargainya. King Sui perlahan mengangkat tangannya begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Wosh! Segel gelombang awan pasang surut. Dalam sekejap, gelombang datang dari mana-mana. Jeritan ketakutan segera terdengar karena gelombang air ini bukanlah gelombang biasa. Ini adalah air yang mengandung energi King Sui.
Sama seperti orang biasa yang jatuh ke rawa, kekuatan mereka melemah sampai-sampai mereka berada di ujung tali. Ini adalah kekuatan belitan air dari Tidal Cloud Wafes Seal. Orang tua itu baru saja menyadari betapa menakutkannya pemuda ini, yang berdiri di hadapannya sekarang, ketika dia merasakan energi roh tangguh King Sui. Betapa kuatnya energi rohnya. Meskipun kultivasi Anda tidak rendah, lelaki tua ini masih akan menyarankan Anda untuk mundur. Jika hanya ini yang Anda miliki, masih ada perbedaan besar antara Anda dan Lion King's Reach. Tousan Li Flow, lalu bagaimana dengan ini? Lihat apakah masih ada perbedaan yang besar. King Sui membalik tangannya ketika dia menyelesaikan kalimatnya. Gelombang air raksasa jatuh seperti gunung. Mutiara penolak gelombang parsial. Mutiara putih yang berputar, berkilau, seukuran kepalan tangan muncul di hadapan lelaki tua itu. Dalam sekejap, air dalam radius 100 meter di sekitar mereka lenyap. King Sui juga tercengang. Benda ini adalah versi yang diperkuat dari Water Repelling Pearl dan itu tidak lebih kuat hanya dengan satu level. Namun, King Sui bahkan tidak panik sedikit pun. Tidal Cloud Wafes Seal miliknya belum sempurna dan masih kurang dalam hal kedewasaan. Selain itu, King Sui bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Namun, dia belum ingin menunjukkan kekuatan penuhnya dulu. Dia tidak memiliki banyak teknik pertempuran, tapi dia sudah cukup banyak untuk digunakan saat ini. Teknik pertempuran hanya bisa menunjukkan kekuatan ofensif yang kuat dengan kekuatan yang kuat sebagai fondasinya. Tanpa kekuatan, teknik pertempuran tidak lebih dari sekedar dekorasi. Formasi Li Api Lion King. Orang tua itu berteriak tepat pada saat ini. Semua orang di sekitarnya dengan cepat masuk ke dalam formasi. Tampilan kekuatan King Sui sebelumnya telah membuat mereka menyadari bahwa orang di seberang mereka ini tidak berhasil sejauh ini dengan keberuntungan. Singa merah raksasa yang berapi-api muncul di hadapan King Sui. King Sui telah menyaksikan kekuatan formasi ini ketika dia berada di reruntuhan kuno. Karena mereka berada di 5 benua, kekuatan formasi ini telah berkurang banyak di bawah pengaruh hukum langit dan bumi. Hampir 40.000 bintang kekuatan. Ini sudah bisa dianggap sebagai kekuatan yang menghancurkan di antara 5 benua. Ini juga alasan di balik kepercayaan orang tua itu. Ada terlalu sedikit orang yang bisa melakukan apa saja kepada mereka setelah mereka membentuk formasi Li Api Raja Singa di 5 benua. Hanya sejumlah orang yang sangat terbatas pada level itu yang dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Semburan api Li. Muawom, Wosh. Singa merah raksasa itu mengeluarkan raungan keras dan mengeluarkan percikan api dari mulutnya. Meski terlihat seperti percikan api, itu sebenarnya jauh lebih besar dari tinjunya. King Sui tidak ingin membuang waktu lagi. Kesadarannya bergerak dan gunung 9 benua segera muncul di depannya dan memblokir percikan api itu. Kelang, dia mengulurkan tangan dan memberikan tamparan keras di permukaannya. Swoosh! 9 benua gunung segera terbang menuju singa merah raksasa yang berapi-api. Dengan tamparan King Sui, itu menghancurkan singa merah itu lebih agresif. Gunung 9 benua tidak hanya menakutkan karena kekuatan serudukannya tetapi juga energi serangan perisai di atasnya. Selama tidak ada perbedaan besar antara kekuatan, itu bisa menjatuhkan targetnya kembali. Pembantaian tak terkendali adalah yang terbaik untuk pertempuran solo. Setiap knockback adalah pembukaan yang fatal karena auranya mudah dikacaukan ketika seseorang dipukul mundur. Ini adalah kekuatan yang tepat dari shield attack. Mundur setiap langkah pada satu waktu, selangkah demi selangkah. Bang, bang, duar. Boom. King Sui tidak lagi asing dengan formasi Li Api Raja Singa. Selain itu, King Sui bahkan tidak meletakkannya di matanya kali ini sama sekali saat dia tanpa henti membombardirnya. Gunung 9 benua di depan King Sui secara bertahap menjadi lebih gesit. Dia menjadi lebih baik dalam mengendalikannya. Hal semacam ini dimaksudkan untuk dikendalikan oleh indera spiritual dan dapat melakukan apapun yang diinginkannya.
Tetapi King Sui sekarang menemukan bahwa dia dapat menggunakan tangannya di Gunung Sembilan Benua sebagai kekuatan tambahan dan itu bekerja dengan sangat baik. Sama seperti bagaimana sebuah kereta sedang naik atau turun bukit, dorongan ekstra dapat menghasilkan efek yang sangat besar. Itu bisa meningkatkan aura Ki itu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Setelah beberapa lusin ekor domba jantan, singa raksasa itu hancur berkeping-keping. Ini bahkan belum menjadi kekuatan penuh King Sui. Dia memandang setiap orang di Lion King's Reach yang semuanya tampak putus asa. Seorang pria harus berusaha untuk membunuh dan membunuh tanpa belas kasihan. Gunung Sembilan Benua hancur seperti gunung kecil dengan kekuatan besar. Boom! Lubang tanpa dasar langsung terbentuk dari benturan. Ini cukup banyak mengubur mereka semua. Bangkit! King Sui menyingkirkan 2 silk sachet interspatial yang berhasil dia bawa bersamanya. Rampasan pertempuran seperti ini tidak pernah terlalu banyak. Ayo kita pergi dan cepat ke kota berikutnya. King Sui menyingkirkan Gunung Sembilan Benua dan memberitahu semua orang di sampingnya. Beberapa wanita mengangguk. Gajah naga skala emas sudah berada di udara. King Sui mengulurkan lengannya ke arah Ye Jiange. Ye Jiange memiliki senyum yang tidak wajar di wajahnya saat dia mengulurkan tangan untuk meraih tangannya sementara dia memegang tangan Yuruyan dengan tangannya yang lain. Kemudian Yuruyan berpegangan pada Di King. Tangan King Sui yang lain dipegang oleh Luan Luan. Mereka membubung ke langit dan berjalan di udara menuju gajah naga skala emas. Ada banyak orang di sekitar mereka, namun tidak ada dari mereka yang berani menghentikan mereka. Mereka menatap sampai gajah naga skala emas besar lenyap di kejauhan. Siapa itu? Mereka terlalu kuat untuk bisa melenyapkan punggung Bukit Raja Singa di kota Pot Tembaga. Apa kau tidak mendengarnya? Mereka dari klan Yie. Klan Yie. Klan Yie dulu. Orang itu berseru kaget. Tepat sekali. Seseorang benar-benar muncul dari klan Yie yang pernah dikabarkan telah musnah dan mereka datang untuk membalas dendam di punggung Bukit Raja Singa. Itu aneh. Aku tidak menyangka klan Yie akan membalas dendam di Lion King's Reach. Saya hanya tahu bahwa klan Beitang dari punggung Bukit Raja Singa dan klan Yie adalah kerabat karena pernikahan. Mereka bahkan berbicara tentang membalas dendam untuk klan Yie. Mungkinkah Lion King's Reach adalah orang yang melenyapkan klan Yie? Kamu tidak bilang. Semua orang benar-benar tahu tentang itu, hanya saja tidak ada yang mau menunjukkannya. Betapa munafik. Kurasa punggung Bukit Singa akan membayar harga yang lumayan. Sulit dikatakan karena punggung Bukit Singa telah diturunkan dari banyak generasi. Kekuatan mereka tak terukur. Negara Suci Utara. Ini adalah negara terakhir. Tujuan akhir negara ini adalah Gunung Raja Singa. Gunung Raja Singa yang sangat besar. King Sui dan beberapa wanita tiba di negara Suci Utara. Menyeberangi negeri Suci Utara dalam garis lurus membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Penjelajahan penuh kota-kota utama negara Suci Utara akan membutuhkan waktu seminggu. Negara Suci Utara juga dianggap sebagai ibu kota dari benua Suci Lu Utara. Divisi terkuat dari punggung Bukit Singa ada di sini. King Sui tahu bahwa satu-satunya cara untuk menggulingkan punggung Bukit Raja Singa adalah dengan meruntuhkan seluruh kekuatan Bukit Raja Singa di negara Suci Utara. Setelah meninggalkan kota Pot Perunggu, King Sui telah melenyapkan beberapa ratus orang. Beberapa dari orang-orang ini adalah orang-orang yang datang kepadanya. Mereka di sini untuk mencegatnya dan tentu saja berniat membunuhnya. Mereka bahkan mencoba menyergapnya. Orang-orang ini semua dibunuh oleh King Sui dalam sekejap, tanpa menunjukkan belas kasihan pada mereka. Dia berada di langit di atas negeri Suci Utara. Dia sudah dihentikan oleh beberapa orang setelah masuk kurang dari 100 li. Kali ini, tidak kurang dari 500 orang. 500 orang juga tidak terlalu banyak. Namun, itu sangat menakutkan ketika semuanya berasal dari alam kaisar bela diri. Meskipun banyak dari mereka adalah kaisar bela diri dari tingkat yang lebih rendah, banyak dari mereka juga merupakan pembudidaya yang sangat kuat, terutama selusin pria tua yang berdiri di depan mereka. Mereka di sini, jadi saya akhirnya dianggap serius,
dan mereka tahu mereka harus bertarung denganku. Sepertinya saya hanya akan dianggap serius di sini di negeri utara yang suci. Jika saya tahu itu lebih awal, saya akan langsung datang ke sini." King Sui berpikir dalam hati sambil melihat kerumunan yang muncul di kejauhan. Sebenarnya, King Sui dianggap serius karena dia telah memusnahkan lebih dari 3 pembudidaya Lion King's Reach yang kuat dalam perjalanan ke sini. Meskipun punggung Bukit Singa bisa menanggung kerugian ini, mereka tidak bisa membiarkan ini berlangsung lebih lama lagi. Satu-satunya cara punggung Bukit Singa bisa mendapatkan kembali kehormatan mereka adalah dengan membunuh semua orang ini. Anak muda, agar Anda dapat datang jauh-jauh ke sini, bahkan jika Anda mati di sini hari ini, Anda telah melakukan cukup banyak agar nama Anda diedarkan di antara 5 benua, ucap seorang pria tua berjubah perak melangkah maju dan tertawa. Jubah perak disulam dengan gambar singa emas yang mengkilap. Singa ini memiliki sedikit kemiripan dengan singa Suani yang legendaris. Salah satu dari 9 putra naga, putra ke-6, Suani Lion, Golden Knee Lion. Itu memiliki kemiripan dengan singa. Gemar asap dan api dan suka duduk. Gambarnya dapat ditemukan di kursi Buddha dan diukir di atas pembakar dupa di kuil. Jadi mungkin saja singa itu juga memiliki keturunan naga, terutama singa yang kuat seperti Golden Knee Lion. King Sui memiliki firasat bahwa sulaman pada jubah lelaki tua itu adalah Golden Knee Lion. Spesies singa ini memiliki garis darah Knee emas. Lebih dari 9% darah naga mengalir di dalam tubuh Knee emas. "Bagaimana jika kalian semua mati?" ucap King Sui memandang pria tua itu sambil tersenyum. Sikap lelaki tua itu tenang dan halus. Dia tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek dan lentur. Kerutan di wajahnya sangat halus meskipun rambut peraknya. Matanya, yang tampak seperti telah melihat perubahan-perubahan kehidupan, bersinar dengan kebijaksanaan. "Jika kami mati, maka kamu mungkin berbaris menuju Gunung Raja Singa. Bahkan jika kalian semua mati pada akhirnya, insiden masa lalu dengan klan Yie masih dianggap telah diselesaikan dengan sempurna sementara kalian semua akan menjadi kepercayaan spiritual generasi muda. Prestasi Anda akan dikenal luas bahkan di 4 benua lainnya." Ucap orang tua itu menatap King Sui dengan lembut, kekaguman di wajahnya benar-benar tidak disembunyikan. "Kalian semua istirahat di samping. Ingat cincin di jari kalian. Jaga diri kalian baik-baik. Saya akan mencoba memotong ini sesingkat mungkin," ucap King Sui memberitahu Ye Tian, Lin Zanhan, Little Fatih dan beberapa wanita. "Ayah, aku ingin bertarung bersamamu." Luan Luan mengatupkan rahangnya. "Apakah Anda melihat semua orang berdiri di belakang? Kalian semua berdiri lebih jauh. Jika mereka mendekati Anda, maka bunuh mereka. Ingatlah kalian untuk tidak maju, untuk membantuku. Jaga jarak dengan mereka. Aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan mereka mendekati kalian semua," ucap King Sui memperingatkan mereka dengan serius. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.